Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati dengan NIM 63040200102. Saya dari kelas SKBI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis usaha pisang nugget. Setiap orang di Indonesia kebanyakan menyukai buah pisang. Selain nikmat rasanya, pisang juga mempunyai kandungan kalsium untuk menambah stamina. Maka dari itu, membuat usaha yang bahan dasarnya adalah pisang sangat bagus. Karena usaha yang baik adalah usaha yang mempunyai manfaat yang baik bagi masyarakat. Rencana usaha yang akan didirikan adalah pisang nugget. Pendirian usaha ini dilatar belakangi kegemaran owner membeli pisang nugget. Seiring dengan berkembangnya dunia kuliner, pisang diolah dengan beragam bentuk. Kalau dulu kita mengenal olahan pisang seperti pisang goreng, pisang rebus, plak pisang molen, atau pisang tipas yang sekitar 3 tahun lalu sempat ngetren. Nah, sekarang ini masyarakat mengenal pisang nugget. Hampir serupa dengan nugget ayam, pisang nugget merupakan olahan pisang berbaur dengan tepung roti yang dimasak dengan cara digoreng. Penikmatnya akan merasakan sensasi crispy saat mengkonsumsinya. Untuk memanjakan lidah penikmat pisang nugget, kudapan ini diolah dengan berbagai macam rasa. Pisang nugget bisa diolah dengan variasi topping coklat, keju, strawberry, blueberry, green tea, Nutella, dan masih banyak lagi. Pengolahan pisang ini terbilang sangat mudah ya, sehingga saya sendiri yang merasa kurang dalam skill memasak tetap mampu menjalankan bisnis ini dengan baik. Pengalaman saya mencoba beberapa pisang nugget bisa menjadi gambaran dalam pengolahan pisang ini, sehingga nanti bisa tercipta rasa yang terbaik yang sesuai dengan selera remaja masa kini. Konsep dalam berbisnis pisang ini pun harus dijalankan dengan jujur dan amanah, sehingga nantinya konsumen akan merasa aman dan nyaman untuk membeli pisang nugget di kafe saya. Dengan berbagai inovasi yang selalu up to date serta persiapan dan konsistensi yang baik, saya rasa pisang nugget ini akan menjadi sebuah bisnis yang potensial, sehingga dapat diasumsikan bisnis ini akan sukses dijadikan usaha yang menjanjikan dan terus bertahan untuk kedepannya. Usaha ini rencananya akan saya dirikan di daerah Klero, yaitu merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang baru saja dibuka, sehingga akan menjadi lokasi yang strategis untuk dibangun usaha baru. Lokasi ini bisa dijadikan tempat untuk jalan-jalan, olahraga, atau sekedar bersantai dengan teman atau keluarga. Oleh karena itu, Cafe Pisang Nugget hadir untuk menambah keragaman kuliner yang ada di lokasi tersebut dan bisa menjadikan daya tarik bagi masyarakat yang berkunjung. Usaha yang ada di RTH Klero sendiri umumnya berupa warung makan seperti soto, ketoprak, dan lain-lain. Belum ada usaha yang sama, sehingga Cafe Pisang Nugget ini menjadi usaha yang baru dan satu-satunya di wilayah tersebut. Dalam membuat studi kelayakan bisnis ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu ikhtiar untuk kesuksesan usaha, yang kedua meminimalisir resiko, yang ketiga memudahkan perencanaan, dan yang keempat adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis aspek hukum. Kafe yang akan saya dirikan ini termasuk dalam badan hukum perusahaan perseorangan, sehingga pemilik memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap setiap kegiatan usaha dan resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Unit usaha ini saya beri nama Pisang Nugget. Usaha ini menghasilkan pisang nugget yang crispy dan nikmat. Dalam usaha ini ada beberapa dokumen yang harus diteliti. Yang pertama yaitu surat izin tempat usaha perseorangan atau SITU. Yang kedua surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keempat surat keterangan domisili, dan yang terakhir adalah izin gangguan. Dalam usaha ini menerapkan juga hukum syariat Islam. Studi kelayakan muamalah merupakan kajian awal sebagai alat analisis pembiayaan secara syariah bagi pengusaha yang mendapatkan keuntungan dan tidak melanggar syariat Islam. Dalam perspektif Islam, bisnis yang diperbolehkan adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah. Orientasi keberkahan hanya bisa dicapai dengan dua syarat, yaitu niat yang ikhlas dan cara melakukan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Dalam menjalankan usaha, haruslah dilakukan dengan niat yang ikhlas. Nah, Pisang Nugget ini sebisa mungkin nantinya akan menerapkan syariat Islam tersebut sehingga akan terhindar dari riba dan mendapatkan keberkahan. Nah, aspek kedua yang akan saya bahas yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran. Nah, dalam analisis ini terdapat analisis STP, yaitu segmentation, targeting, dan questionnaire. Nah, segmentasi dari usaha Pisang Nugget sendiri yaitu seluruh masyarakat Tengaran dan sekitarnya yang mengunjungi RTH Klero. Yang kedua, targeting. Target dari Pisang Nugget adalah usia anak-anak hingga dewasa atau dari semua kalangan. Yang ketiga, questionnaire, yaitu menjadikan Cafe Pisang Nugget ini menjadi pelopor usaha pisang nugget pertama di Tengaran yang menjadikan pisang nugget kuliner yang lebih fresh dan variatif sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membeli. Ada lagi analisa minat konsumen. Minat masyarakat sekitar lokasi sendiri terhadap kuliner atau jajanan sangat tinggi, dibuktikan dengan bisnis kuliner yang semakin tumbuh subur seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Daya beli masyarakat juga menunjukkan minat yang positif, serta gaya hidup yang senang membeli makanan di luar rumah. Analisa mitra usaha. Usaha kafe di daerah RTH Klero sendiri memang belum ada,
sehingga membuat usaha ini adalah menjadi peluang yang baik untuk saya, karena kebanyakan di sekitar RTH sendiri hanya dibangun warung makan seperti soto dan ketoprak. Nah, selanjutnya yaitu analisis kuesioner. Bisa teman-teman lihat di tabel yang sudah saya tampilkan. Data tersebut saya ambil dari masyarakat sekitar Lero. Dan dari data tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap usaha yang akan saya buka ini. Jadi, mendirikan usaha di tempat ini merupakan peluang yang baik. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Sumber-sumber dana. Perusahaan perseorangan memiliki modal yang berasal dari pemilik atau pendirinya dan modal pinjaman. Dana Cafe Pisangku Nugget berasal dari tabungan owner sendiri ya, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Setelah kita memiliki modal, kita harus menentukan biaya-biaya apa saja yang termasuk dalam kebutuhan investasi. Nah, di sini saya sudah merincikan yaitu biaya prainvestasi. Bisa teman-teman lihat di tabel di samping ini. Selanjutnya biaya fixed cost, teman-teman bisa lihat. Dan yang ketiga yaitu biaya variable cost. Nah, setelah kita mendapatkan rincian biaya, selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan rasio keuangan. Nah, di sini yang akan kita hitung pertama adalah ROE. Nah, rumus ROE sendiri yaitu laba bersih per ekuitas dikali 100%. Bisa teman-teman lihat perhitungannya di samping. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan BEP. Di sini perhitungan BEP ada dua. Yang pertama BEP unit dengan rumus biaya produksi dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua yaitu BEP rupiah dengan rumus biaya produksi dikali harga jual per unit dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, perhitungannya bisa teman-teman lihat di samping. Perhitungan yang ketiga yaitu cash flow. Ini saya tampilkan perhitungan rincian cash flow-nya. Nah, HPP sendiri itu diasumsikan sebesar 45% dari penjualan. Diasumsikan kenaikan penjualan dan biaya-biaya lain 10% setiap tahun. Dan selanjutnya pajak penghasilan sebesar 15%. Yang selanjutnya yaitu analisis GVM atau Gold Value Method. Bisa teman-teman lihat tabelnya di samping. Nah, itu harga emas tahun 2022 yaitu sebesar 984.000. Harga emas diasumsikan naik 15% setiap tahunnya dan nisbah bagi hasil diasumsi sebesar 70% dari laba bersih. Penjelasan perhitungannya yaitu berdasarkan profit sharing dengan nisbah 30 banding 70, jumlah pendapatan emas yaitu 260,1 gram. Artinya jika usaha Pisangku Nugget ini dijalankan, pemilik usaha akan mendapatkan keuntungan sebesar 260,1 gram emas, maka sebaiknya bisnis ini dijalankan. Selanjutnya yaitu analisis aspek teknis operasi. Yang pertama adalah teknologi. Dalam pembuatan Pisangku Nugget ini masih menggunakan teknologi yang tradisional atau masih menggunakan tenaga manusia. Setiap proses dilakukan manual, mulai dari membuat adonan, menggoreng, sampai mengemas produk Pisangku Nugget. Yang kedua adalah tata letak. Dalam kafe Pisangku Nugget nantinya akan terdapat kasir, dapur, dan ruangan meja kursi. Dengan luas yang tidak terlalu besar, nantinya akan dijadikan kafe minimalis namun instagramable. Karena pelayanan kami cepat dan dinamis, kami menghindari desain interior yang membatasi pergerakan, berbahan mudah kotor, dan terlalu menonjol dalam bentuk. Pencahayaan dan sirkulasi udara kami pastikan akan baik sehingga para pelanggan akan merasa nyaman. Yang ketiga adalah target produksi. Target produksi kami dalam satu hari yakni 50 box. Untuk produksi pisang nugget akan dibuat frozen lebih dahulu dan baru dimasak ketika ada yang memesan. Nantinya sehingga produk pisang nugget kami akan selalu renyah dan masih panas. Untuk mencapai target 50 box dalam satu hari, nantinya kami akan membuat promosi dan lain-lain. Yang keempat yaitu jumlah bahan baku, persediaan atau EOQ. Dalam mengolah persediaan bahan baku harus memperhatikan masa segar bahan baku dan cara penyimpanan. Dalam kafe Pisangku Nugget, untuk bahan pisang rencananya akan dibeli 3 hari sekali untuk memastikan bahwa bahan baku selalu fresh. Setelah dibuat frozen, pisang nugget akan disimpan di freezer. Untuk bahan pelengkap lain seperti tepung, minyak, dan topping kami beli mingguan. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama pengalaman owner. Pengalaman owner dalam membuat produk yang akan dijadikan usaha hanya berpengalaman dari belajar otodidak melalui YouTube. Namun demikian tetap berusaha menghasilkan makanan yang enak dan berkualitas. Yang kedua adalah tenaga kerja dan gaji. Pendirian kafe Pisang Nugget ini rencananya akan merekrut 2 karyawan dengan gaji masih di bawah UMK karena masih usaha baru. Sehingga nanti seiring berkembangnya usaha, gaji karyawan juga akan menyesuaikan. Rinciannya yaitu 1 kasir dan 1 juru masak masing-masing sebesar 1.500.000. Selanjutnya yaitu job orientation. Nah, dalam merekrut karyawan, kami memiliki orientasi terhadap kasir dan juru masak. Yang pertama kasir yaitu dapat melayani konsumen dengan ramah dan sopan, mencatat barang-barang kosong yang dikeluhkan,
bertanggung jawab atas uang setoran, memberikan uang kembali, dan membantu membersihkan meja dan kursi sebelum kafe dibuka. Nah, tugas juru masak itu membuat pisang nugget sesuai pesanan dari pelanggan, mencatat bahan baku yang habis, bertanggung jawab dengan kebersihan dapur. Yang keempat, membantu membersihkan kafe sebelum kafe dibuka. Nah, catatan saya, di kafe tidak diperlukan waiters ya, karena sistem pengambilan makanan akan diambil oleh konsumen sendiri setelah dipanggil oleh kasir. Nah, untuk job specification kasir, yaitu kami membutuhkan yang ramah, jujur, bertanggung jawab, teliti dan konsentrasi, detail, dan poin plus bila pintar dalam komputer dan matematika. Untuk juru masak sendiri yaitu berpengalaman memasak, jujur, bertanggung jawab, dan rajin. Selanjutnya yaitu analisis aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2021 yaitu tumbuh sebesar 3,63%. Angka tersebut tercatat mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar min 2,67%. Konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi 57,79%. Dari hasil data tersebut menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengidentifikasi bahwa Kabupaten Semarang berpotensi untuk membuka usaha. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk. Saya akan menampilkan tabel pertumbuhan penduduk ya. Jadi dari tabel di samping, pertumbuhan penduduk Kabupaten Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan peningkatan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Semarang memungkinkan prospek usaha yang baik karena konsumen sebagai target market cukup besar. Pertumbuhan penduduk ini didukung oleh bisnis kuliner daerah yang semakin tumbuh subur dan daya beli masyarakat yang terus menunjukkan tingkat positif, serta gaya hidup yang senang membeli makanan di luar rumah. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional dan regional. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kuliner sebagai subsektor penyumbang PDB terbesar dari ekonomi kreatif. Rata-rata setiap tahunnya yaitu sekitar 43% dari total PDB ekonomi kreatif. Yaitu menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada tahun 2021. Beliau berharap bahwa bisnis kuliner dapat berinovasi agar bisa menawarkan produk kuliner yang berkualitas dan disukai oleh masyarakat. Perkembangan ekonomi kreatif sendiri di Kabupaten Semarang telah berkembang secara signifikan. Dari 17 subsektor, Kabupaten Semarang memiliki 5 sektor utama ekonomi kreatif, yaitu kuliner, musik, desain produk, fashion, dan kriya. 3 subsektor, salah satunya kuliner, masih menjanjikan karena permintaan yang masih tinggi, yakni sebesar 22,9%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dari musik yaitu 20,8% dan fashion yaitu 9,91%. Dari data yang didapatkan tersebut jelas mendirikan usaha makanan menjadi bisnis yang menjanjikan karena memiliki permintaan yang cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya. Dengan mengembangkan ekonomi kreatif di sektor kuliner khususnya adalah salah satu upaya dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia maupun Kabupaten Semarang sendiri. Yang terakhir adalah analisis aspek AMDAL. Yang pertama yaitu rona lingkungan fisiologis. Dalam pendirian usaha ini berada pada kawasan yang ramah lingkungan dan aman, sehingga usaha ini tidak memiliki dampak yang besar bagi fisiologis. Yang kedua adalah biologis. Usaha ini tidak merusak kondisi biologis yang ada karena usaha ini didirikan di lahan yang kosong dan tidak ada tumbuhan. Limbah yang dihasilkan dari usaha ini kebanyakan adalah kulit pisang, jadi nantinya bisa ditimbun atau dijadikan kompos sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah sosial. Seiring perubahan dari waktu ke waktu menyebabkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah Kabupaten Semarang, cenderung berperilaku praktis dan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sektor kuliner, masyarakat sekarang ini lebih cenderung bergaya hidup yang senang membeli makanan di luar rumah. Menjadikan usaha bisnis ini di sektor kuliner menjadi salah satu pemenuhan dan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga kafe pisang nugget ini bisa menjadi salah satu opsi jajanan kuliner terbaru yang dapat dijadikan tujuan wisata kuliner dari masyarakat. Cara penanggulangan, menurut pendapat saya tidak perlu adanya cara penanggulangan karena dalam usaha ini tidak ada limbah yang merugikan atau mengganggu masyarakat dan mengakibatkan pencemaran lingkungan, sehingga tidak mengganggu lingkungan sosial. Limbah pisang tadi bisa dimanfaatkan untuk kompos jika diolah dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.